Sedangkan praktik jual beli kuota yang dilakukan oleh para PIHK ini juga beragam. Ada dari PIHK ini yang menjual kuota ibadah haji khusus kepada PIHK lain. Ya, tentu itu berpengaruh juga terkait dengan harganya. Ya. Kemudian juga ada yang diperjualbelikan langsung kepada para calon jamaah. Maka kemudian kita akan menelusuri, mengecek seperti apa fasilitas layanan penyelenggaraan ibadah haji di Arab sana. Ya, kita sandingkan dengan biaya yang dibayarkan oleh para calon jemaah. Nah, mengapa kita perlu mengkonfirmasi dan melihat adanya selisih tersebut? Karena memang dalam konstruksi utuh perkara ini diduga ada aliran-aliran uang dari PIHK atau Biro Travel kepada pihak-pihak di Kementerian Agama. Ya, di mana aliran-aliran uang ini tentunya berkaitan dengan diskresi awal yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Ya, diskresi dari adanya kuota tambahan 20.000 yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi, yang tujuan awalnya adalah untuk memangkas panjangnya antrian ibadah haji reguler. Kalau kita ketahui kan antriannya bahkan ada yang sampai 30-40 tahun ya. Artinya misalnya kita baru lahir gitu ya, langsung didaftarkan oleh orang tua kita, insya Allah kita umur 40 tahun baru berangkat haji. Itu kalau kita lahir langsung didaftarkan ya. Kita masih tunggu 40 tahun lagi. Nah, melihat panjangnya antrian tersebut, maka kemudian pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan kuota sebanyak 20.000. Ya, artinya 20.000 ini kan seharusnya digunakan untuk ibadah haji reguler. Namun kemudian dilakukan diskresi, ya 50%, 50%. Padahal menurut aturan, pembagian kuota haji itu seharusnya 92% untuk reguler, 8% untuk khusus. Tapi kemudian diskresi dilakukan oleh Kementerian Agama yang tentunya bertentangan dengan peraturan perundangan menjadi 50-50. Nah, diskresi ini apakah inisiatif murni dari Kementerian Agama atau juga ada dorongan, ada motif-motif lain ya dari para pihak, ini juga didalami ya. Oleh karena itu dalam mendalami proses diskresi pembagian kuota, maka penyidik tidak hanya meminta keterangan kepada pihak-pihak di Kementerian Agama, tapi juga kepada para asosiasi yang menaungi PIHK. Ya. Kenapa KPK memeriksa asosiasi? Ya? Karena asosiasi sebagai wadah dari PIHK ini adalah pihak-pihak yang kemudian nanti terdampak secara signifikan. Ya. Yang semula kalau kita merujuk kepada ketentuan perundangan, dia hanya akan mengelola 8% dari 20.000 ya, atau sekitar 1.600 kuota. Tapi karena adanya diskresi itu, kemudian PIHK ini kan